Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Elia dengan NPM 2175347 dari Program Studi Manajemen Informatika semester 4 kelas B. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 10 tentang LAN Security Concept. Adapun tujuan pada modul kali ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana kerentanan yang membahayakan keamanan LAN. Di sini terdapat beberapa topik yang akan dibahas, yaitu tentang pertama yaitu endpoint security. Adapun tujuan topik kali ini yaitu explain how to use endpoint security to mitigate attack, yaitu menggunakan bagaimana titik endpoint atau titik akhir ini mengurangi serangan. Kemudian yaitu access control, di mana di sini akan menjelaskan bagaimana EEE dan 802.1x are used atau digunakan untuk mengautentikasi endpoint dan perangkat LAN. Kemudian di sini terdapat ancaman keamanan pada layer 2, di sini yaitu mengidentifikasi kerentanan pada lapisan 2. Kemudian serangan tabel pada alamat MAC. Nah, di sini menjelaskan bagaimana serangan tabel pada alamat MAC yang membahayakan keamanan LAN. Kemudian terdapat serangan LAN atau LAN attack, di mana tujuannya yaitu menjelaskan bagaimana serangan LAN membahayakan keamanan LAN. Pada topik yang pertama yaitu endpoint security. Nah, di sini pada endpoint security terdapat network attack today atau serangan jaringan hari ini. Pada media biasanya meliputi serangan pada jaringan perusahaan. Ini melibatkan satu atau lebih, yang diantaranya itu distribute denial of service atau biasa disebut dengan DOS. Nah, ini adalah serangan terkoordinasi dari banyak perangkat. Biasanya serangan ini bertujuan untuk merendahkan atau menghentikan akses publik ke situs web dan sumber daya organisasi. Kemudian pelanggaran data. Nah, di sini adalah serangan di mana server atau host organisasi berada untuk berkompromi untuk mencuri informasi rahasia. Nah, kemudian di sini terdapat malware, adalah serangan yang menginfeksi host organisasi, perangkat lunak berbahaya yang menyebabkan berbagai masalah. Misalnya ransomware seperti WannaCry untuk menenkripsi data pada host dan mengunci aksesnya. Pada endpoint security juga terdapat perangkat keamanan jaringan. Nah, di sini atau network security device. Pada perangkat keamanan jaringan diperlukan yaitu untuk melindungi perimeter jaringan dari akses luar. Nah, perangkat ini dapat mencakup diantaranya yaitu virtual private network, di mana pada VPN ini yaitu provisionsnya menyediakan koneksi yang aman ke pengguna jarak jauh di jaringan publik dan ke jaringan perusahaan. Pada layanan VPN ini dapat diintegrasikan ke dalam firewall. Kemudian ada next generation firewall. Nah, di sini menyediakan inspeksi paket stateful, aplikasi visibilitas dan kontrol, sistem pencegahan intrusi generasi berikutnya, dan perlindungan malware
tingkat lanjut atau AMP, dan pemfilteran URL. Kemudian di sini terdapat NAC atau biasa disebut Network Access Control, yang termasuk autentikasi, otorisasi, dan akuntansi yang biasa disebut dengan AAA di perusahaan yang lebih besar. Nah, layanan ini dapat digabungkan ke dalam alat yang dapat mengelola kebijakan akses di berbagai jenis pengguna dan perangkat. Seperti contohnya pada perangkat NAC ini adalah Cisco Identity Service Engine atau biasa disebut dengan ISE. Nah, pada endpoint sendiri adalah host yang umum, yang umumnya terdiri dari laptop, desktop, server, dan telepon IP. Nah, serta perangkat milik karyawan. Pada endpoint ini sangat rentan terhadap serangan terkait malware yang berasal dari email atau penelusuran web. Nah, endpoint ini biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host seperti antivirus atau malware, kemudian firewall berbasis host, dan sistem penjagaan intrusi berbasis host. Nah, pada endpoint ini saat ini paling baik dilindungi oleh kombinasi NIC, kemudian AMP software, perangkat lunak AMP, dan email, alat keamanan email, kemudian dan alat keamanan web atau WSA. Kemudian ada alat keamanan email Cisco. Pada perangkat Cisco, WSA dirancang untuk memantau Simple Mail Transfer Protocol. Yang mendeteksi untuk menghubungkan ancaman dan solusi dengan menggunakan sistem pemantauan basis data di seluruh dunia. Nah, ini ada beberapa fungsi dari Cisco WSA, yaitu block no threats atau ancaman yang diketahui, kemudian remediasi terhadap malware yang menghindari deteksi awal, kemudian discard email with banned links, kemudian block access to newly infected, blokir akses situs ke baru terinfeksi, dan enkripsi konten di email untuk mencegah kehilangan data. Nah, pada endpoint ini juga terdapat alat keamanan web Cisco. Jadi ini lanjutannya ya. Jadi ini lanjutannya. Pada Web Security Appliance atau WSA adalah teknologi mitigate berbasis web ancaman. Nah, ini membantu organisasi mengatasi tantangan yang mengamankan dan mengendalikan lalu lintas web. Pada Cisco WSA ini menggabungkan perlindungan malware tingkat lanjut dan visibilitas dan kontrol aplikasi guna untuk kebijakan pengguna yang dapat diterima dan pelaporan. Cisco WSA ini memberikan kendali penuh atas bagaimana pengguna mengakses internet. Kemudian pada topik yang kedua yaitu access control.
Nah, pada akses control ini yaitu yang pertama authentication with a local password, yaitu tentang autentikasi dengan kata sandi lokal. Jadi banyak jenis ya yang dapat dilakukan pada perangkat jaringan, dan setiap metode menawarkan berbagai tingkat keamanan. Pada metode autentikasi akses jarak jauh yang paling sederhana adalah mengkonfigurasi kombinasi login dan kata sandi pada konsol atau jalur VTY dan port aux. Di sini SSH adalah bentuk akses jarak jauh yang lebih aman. Nah, hal ini membutuhkan username dan password. Nama pengguna dan kata sandi dapat diautentikasi secara lokal. Nah, kemudian di sini terdapat metode database lokal memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya yaitu akun pengguna harus dikonfigurasi secara lokal di setiap perangkat yang tidak terukur. Kemudian metode ini tidak menyediakan metode autentikasi fallback. Nah, kemudian pada akses kontrol di sini terdapat komponen triple E, di mana singkatan dari triple E ini adalah authentication, authorization, dan accounting, yang menyediakan kerangka kerja utama untuk menyiapkan kontrol akses pada perangkat jaringan. Nah, pada IAI ini adalah cara untuk mengontrol siapa yang diizinkan, kemudian apa yang dapat mereka lakukan, dan untuk mengaudit tindakan apa yang mereka lakukan. Kemudian pada akses kontrol di sini terdapat autentikasi. Nah, autentikasi tadi ya, autentikasi IAA lokal. Metode penyimpanan lokal dan berbasis server adalah dua metode umum yang mengimplementasikan autentikasi AAA. Di sini terdapat autentikasi AAA lokal. Metode menyimpan nama pengguna dan kata sandi secara lokal di perangkat jaringan, misalnya router dan Cisco. Kemudian pengguna mengautentikasi terhadap database lokal dan AAA sangat ideal untuk jaringan kecil. Autentikasi AAA berbasis server. Dengan metode berbasis server, router mengakses AAA pusat. Server AAA berisi nama pengguna dan kata sandi untuk semua pengguna. Router menggunakan remote authentication dia in user service atau radius atau terminal access controller access control system, protokol untuk berkomunikasi dengan AAA server. Kemudian ada otorisasi, di mana otorisasi AAA bersifat otomatis dan tidak mengharuskan pengguna melakukan langkah-langkah tambahan setelah autentikasi. Nah, otorisasi mengatur apa yang dapat dilakukan pengguna di jaringan setelah mereka diautentikasi. Otorisasi menggunakan sekumpulan atribut yang menggambarkan akses pengguna ke jaringan. Atribut ini biasa digunakan oleh server AAA untuk menentukan hak istimewa dan batasan bagi pengguna tersebut.
Kemudian yang terakhir pada AAA yaitu akuntansi yang mengumpulkan dan melaporkan data penggunaan, ya. Usage collection and report usage data. Data ini dapat digunakan untuk tujuan seperti audit dan penagihan. Data yang dikumpulkan mungkin mencakup waktu koneksi mulai dan berhenti, perintah yang dijalankan, jumlah paket, dan jumlah byte. Nah, kemudian pada access control, sini standar IEEE pada 802.1x standar adalah kontrol akses berbasis port dan protokol autentikasi yang membatasi workstation yang tidak sah untuk terhubung ke LAN melalui port switch yang dapat diakses oleh publik. Nah, server autentikasi mengautentikasi setiap workstation yang terhubung ke port sebelum membuat layanan tersedia layanan apapun yang ditawarkan oleh saklar atau LAN. Dengan autentikasi berbasis port 802.1x, perangkat jaringan memiliki peran khusus seperti klien, kemudian switch, dan server authentication. Kemudian pada topik 3 yaitu layer 2 security threats atau biasa disebut dengan ancaman keamanan pada layer 2. Nah, di sini ada kerentanan pada layer 2. Pada model referensi YOSI dibagi menjadi 7 lapisan yang bekerja secara independen satu sama lain. Nah, ini merupakan fungsi dari setiap lapisan dan elemen yang dapat dimanfaatkan. Di sini terdapat 7, yaitu dengan physical, data link, network, transportation, presentation, dan application. Pada ancaman keamanan layer 2, di sini terdapat ganti kategori serangan. Keamanan hanya sekuat tautan terlemah dan dalam sistem. Dan lapisan 2 dianggap sebagai tautan lemah itu karena LAN secara bahasa berada di bawah kontrol administratif dari suatu organisasi. Saat ini, BIOS dan serangan lebih canggih, LAN menjadi lebih rentan terhadap penetrasi. Dan di situ terdapat kategori, yaitu yang pertama MAC table attack atau serangan tabel pada alamat MAC. Nah, contohnya termasuk serangan pada alamat MAC. Kemudian ada serangan VLAN, kemudian serangan DHCP. Nah, pada serangan VLAN di sini contohnya yaitu serangan VLAN hopping dan serangan VLAN double tagging. Ini juga termasuk serangan antar perangkat pada VLAN umum. Nah, pada DHCP attack atau serangan DHCP, contohnya yaitu serangan pada spoofing DHCP. Kemudian serangan pada ARP, di sini contohnya serangan termasuk spoofing ARP dan serangan keracuan pada ARP. Kemudian
serangan pada spoofing address. Nah, di sini contohnya serangan pada alamat MAC dan serangan spoofing pada alamat IP. Kemudian STP attack atau serangan pada STP. Nah, di sini contohnya serangan memanipulasi snapping tree protocol. Nah, pada layer 2 ancaman keamanan di sini beralih teknik mitigasi serangan. Di sini terdapat solusi dan deskripsinya atau keterangannya. Nah, solusi yang pertama yaitu keamanan pelabuhan dengan keterangannya yaitu mencegah berbagai jenis serangan termasuk serangan pada alamat MAC dan serangan pada DHCP. Kemudian ada pengintaian DHCP. Nah, mencegah DHCP dan serangan spoofing DHCP. Kemudian dinamik ARP infection atau infeksi ARP dinamis atau biasa disebut dengan DAA. Di sini keterangannya yaitu mencegah spoofing ARP dan serangan kerancuan ARP. Kemudian penjaga sumber IP dengan deskripsinya yaitu mencegah serangan spoofing alamat MAC dan IP. Solusi pada lapisan 2 ini tidak akan efektif jika protokol manajemen tidak diamankan. Strategi berikut disarankan selalu digunakan varian protokol manajemen yang aman seperti SSH, Secure Protocol atau SCP, kemudian Secure FTP, kemudian ada SSL atau TSL. Nah, kemudian di sini juga pertimbangan untuk menggunakan jaringan manajemen out of bound untuk mengelola perangkat. Di sini juga gunakan VLAN manajemen di mana hanya ada lalu lintas manajemen. Kemudian gunakan ACL untuk pemfilteran akses yang diinginkan. Lanjut pada topik yang keempat yaitu MAC address table. Nah, atau biasa disebut secara bahasa yaitu serangan tabel pada alamat MAC. Pada switch LAN layer 2 membuat tabel berdasarkan alamat MAC sumber dalam bingkai yang diterima. Ini biasa disebut dengan tabel alamat MAC. Nah, tabel alamat MAC disimpan dalam memori dan digunakan untuk mengganti frame secara efisien. Kemudian selanjutnya yaitu MAC address table flooding. Pada semua tabel MAC memiliki tujuan tetap dan akibatnya semua saklar dapat kehabisan sumber daya untuk penyimpanan alamat MAC. Nah, serangan pada alamat MAC yaitu memanfaatkan batasan ini dengan memboarding switch with fake source MAC address atau membordir saklar dengan alamat MAC sumber palsu hingga alamat MAC saklar penuh.
Saat ini terjadi saklar pemberlakuan bingkai sebagai unicast yang tidak dikenal dengan mulai melakukannya semua lalu lintas untuk keluar semua port pada VLAN yang sama tanpa mereferensikan tabel MAC. Nah, kondisi ini sekarang memungkinkan aktor ancaman untuk menangkap semua frame yang dikirim dari satu host ke host lain di LAN lokal dan VLAN lokal. Nah, di situ terdapat catatan. Nah, lalu lintas hanya di dalam LAN dan VLAN lokal. Pelaku ancaman hanya dapat menangkap lalu lintas di dalam LAN dan atau VLAN lokal yang terhubung dengan pelaku ancaman. Kemudian pada serangan tabel MAC, di sini terdapat mitigasi serangan tabel MAC. Di sini apa yang membuat alat seperti Machov sangat berbahaya adalah bahwa penyerang dapat membuat serangan overflow tabel MAC dengan sangat cepat. Alat seperti Machov dapat membanjiri saklar hingga 8.000 frames per detik. Dan membuat serangan overflow tabel pada alamat MAC dalam hitungan beberapa detik. Kemudian di sini alasan lain mengapa serangan ini berbahaya, karena tidak dapat mempengaruhi saklar lokal, tetapi juga dapat mempengaruhi saklar lapisan 2 lainnya yang terhubung ketika tabel alamat MAC dari sebuah switch penuh itu mulai membanjiri semua port termasuk yang terhubung ke switch layer 2. To mitigate MAC address tabel overflow attack. Jadi untuk mengurangi serangan overflow pada tabel MAC, administrator jaringan harus menerapkan keamanan pada port. Nah, keamanan port hanya akan mengizinkan sejumlah alamat MAC sumber tertentu untuk dipelajari di port. Pada keamanan pelabuhan dibahas lebih lanjut di modul ini. Kemudian pada topik yang kelima yaitu serangan LAN. Serangan LAN ini terdapat VLAN hopping attack. Pada VLAN hopping attack memungkinkan lalu lintas dari satu VLAN untuk dilihat oleh VLAN lain tanpa bantuan router. Dalam serangan VLAN hopping attack ini, aktor mengkonfigurasi host untuk bertindak seperti saklar untuk memanfaatkan fitur otomatis port trunking port yang diaktifkan secara default di sebagian besar port saklar. Pada pelaku ancaman mengkonfigurasi host untuk memalsukan pensinyalan 802.1 key untuk pensinyalan Dynamic Trunking Protocol atau DPT. Jika berhasil, switch membuat link trunk dengan host seperti yang ditujukan pada gambar. Kemudian
Selanjutnya yaitu VLAN double tagging attacks. Pada pelaku ancaman adalah situasi tertentu yang dapat menyematkan tag 802.1 key tersembunyi dalam bingkai yang sudah memiliki tag 802.1 key. Nah, tag ini memungkinkan frame untuk pergi ke VLAN untuk yang tidak ditentukan oleh tag 802.1 key. Nah, di sini terdapat langkah-langkah beberapa langkah pada serangan penggandaan pada VLAN. Kemudian selanjutnya di sini ada serangan penandaan ganda VLAN atau lanjutan. Nah, serangan penandaan ganda VLAN bersifat searah dan hanya berfungsi ketika penyerang terhubung ke port yang berada di VLAN yang sama dengan VLAN asli dari port terang. Nah, idenya adalah penandaan ganda memungkinkan penyerang mengirim data ke host atau server pada VLAN. Jika tidak, akan diblokir dan beberapa jenis konfigurasi kontrol akses. Adapun mitigasi serangan pada VLAN. Serangan VLAN hopping dan VLAN double tagging attacks dapat dicegah dengan menerapkan pedoman keamanan terang berikut seperti yang dibahas pada modul sebelumnya. Nah, di sini yaitu menonaktifkan DTP trunking pada semua port akses. Kemudian yang kedua yaitu menonaktifkan DPT trunking otomatis pada link trunk sehingga trunk harus diaktifkan secara manual. Kemudian pastikan VLAN asli hanya digunakan untuk link trunk. Kemudian pada pesan DHCP. Nah, DHCP server secara dinamis memberikan informasi konfigurasi IP termasuk alamat IP, subnet, mask, gateway, DNS server, dan lainnya kepada klien. Tinjauan urutan pertukaran pesan DHCP antara klien dan server dapat ditunjukkan pada gambar ini. Kemudian di sini terdapat serangan pada DHCP. Dua jenis serangan DHCP adalah DHCP starvation dan DHCP spoofing. Nah, kedua serangan ini dikurangi dengan menerapkan pengintaian DHCP. Nah, yang pertama DHCP starvation attack. Nah, tujuan serangan ini adalah membuat DOS untuk menghubungkan ke klien. Kemudian ada DHCP spoofing attack. Nah, hal ini terjadi ketika DHCP server palsu terhubung ke jaringan dan memberikan parameter konfigurasi IP palsu kepada klien yang sah. Nah, di sini terdapat beberapa informasi yang menyesatkan, termasuk ini ya, wrong default gateway, kemudian wrong DNS server, dan alamat IP, wrong alamat IP atau alamat IP salah. Kemudian di sini terdapat serangan pada ARP. Nah,
host menyiarkan permintaan ARP untuk menentukan alamat MAC dari sebuah host dengan alamat IP tujuan. Semua host di subnet menerima dan memproses permintaan ARP. Klien yang dapat mengirim balasan ARP yang tidak diminta yang disebut dengan ARP gratuitous ARP atau biasa disebut dengan gratuitous ARP. Nah, kemudian sini juga terdapat penyerang dapat mengirimkan pesan ARP yang berisi alamat MAC palsu ke sebuah switch, dan switch tersebut akan memperbarui tabel MAC-nya. Dalam serangan tipikal, pelaku ancaman dan alamat MAC gateway pelaku ancaman mengirimkan balasan ARP yang tidak diminta ke host lain di subnet bus dengan alamat MAC pelaku ancaman di alamat MAC gateway default, yang secara efektif menyiapkan serangan man in the middle attack. Kemudian ada banyak alat yang tersedia di internet untuk membuat serangan ARP man in the middle. IPv6 menggunakan ECMP v6 Neighbor Discovery Protocol pada layer 2. Nah, IPv6 menyertakan strategi untuk mengurangi spoofing neighbor. Nah, mirip dengan cara IPv6 mencegah balasan ARP palsu. Nah, pada ARP spoofing dan ARP poisoning dan ARP dikurangi dengan menerapkan infeksi ARP dinamis atau DHI. Nah, berikut beberapa serangan gambaran dari serangan ARP. Selanjutnya yaitu mengatasi serangan dari spoofing, yaitu dengan cara pemalsuan alamat IP. Nah, di sini adalah saat pelaku ancaman membajak alamat IP yang valid dari perangkat lain dari subnet atau menggunakan alamat IP acak. Spoofing alamat IP sulit untuk dikurangi, terutama bila digunakan di dalam subnet tempat IP berada. Kemudian MAC address spoofing. Serangan spoofing pada alamat MAC terjadi ketika pelaku ancaman mengubah alamat MAC host mereka agar sesuai dengan alamat MAC lain yang diketahui dengan host target. Kemudian di sini ada saat host target mengirimkan lalu lintas, saklar akan memperbaiki kesalahannya. Dan di sini tidak ada mekanisme keamanan pada layer 2 untuk memungkinkan sebuah switch untuk memverifikasi alamat MAC yang membuatnya sangat rentan terhadap spoofing. Nah, kemudian di sini yang terakhir lanjutannya yaitu spoofing alamat IP dan MAC dapat dikurangi dengan mengimplementasikan penjaga sumber IP atau IPSG. Nah, serangan pada STP penyerang jaringan dapat memanipulasi spanning tree protokol untuk melakukan serangan dengan melakukan spoofing root break dengan mengubah topologi jaringan. Untuk melakukan serangan memanipulasi STP, host menyiarkan unit
data protokol jembatan (STP) atau BPDUS yang berisi perubahan konfigurasi dan topologi yang akan memaksa perhitungan ulang spanning tree. Nah, kemudian BPDU yang dikirim oleh penyerang mengumumkan prioritas jembatan yang lebih rendah dalam upaya untuk terpilih sebagai jembatan akar. Kemudian, selanjutnya serangan STP ini dimitigasi dan diimplementasi penjaga BPDU di semua port akses. Nah, penjaga BPDU dibahas secara lebih rinci dalam kursus. Kemudian pengintaian pada CDP. Nah, Cisco Discovery atau protokol, biasa disebut dengan DCP, adalah protokol penemuan tautan layer 2 berpemilik. Nah, ini diaktifkan di semua perangkat Cisco secara default. Pada administrator jaringan juga menggunakan CDP untuk membantu mengkonfigurasi dan memecahkan masalah perangkat jaringan. Nah, informasi CDP dikirimkan melalui port yang mengaktifkan CDP dalam siaran berkala, tidak terenkripsi, dan tidak diautentikasi. Kemudian informasi CDP ini mencakup alamat IP perangkat, kemudian versi perangkat lunak iOS, kemudian platform, kemampuan, kapabilitas atau kemampuan, dan native VLAN asli. Perangkat yang menerima pesan DCP memperbarui basis data DCP-nya. Selanjutnya yaitu pengintaian yaitu DCP, pengintaian DCP ini untuk mengurangi eksploitasi DCP, batasi penggunaan DCP pada perangkat atau port. Misalnya dengan menonaktifkan port DCP on HG yang terhubung ke perangkat yang tidak terpercaya. Jadi untuk menonaktifkan CDP secara global pada perangkat, gunakan perintah no DCP run. Kemudian untuk menonaktifkan CDP pada port, gunakan perintah no CDP enable. Ini terdapat catatan di mana Link Layer Discovery Protocol atau LLDP juga rentan terhadap serangan pengintaian. Konfigurasikan no LLDP run untuk menonaktifkan LLDP secara global, dan untuk menonaktifkan LLDP pada interface, konfigurasikan no LLDP transmit dan no LLDP receive. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi kali ini. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.